Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wabihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala rasulillahi ajma'in. Amma ba'd. Baiklah, di sini saya membuat video pembelajaran akan memperkenalkan diri terlebih dahulu, yaitu nama saya Ulfiani dari kelas 5B semester 5 dengan prodi Pendidikan Agama Islam di STAI Ibnu Sina Batam. Nah, tujuan saya dalam membuat video pembelajaran tersebut adalah untuk memenuhi tugas ujian akhir semester pada mata kuliah Perencanaan Sistem Pembelajaran dengan dosen pengampu Bapak Sofyan Idyan, SPDI, MA. Nah, untuk tidak berlama-lama, mari di sini saya menjelaskan tentang bagaimana cara membuat soal online melalui Google Formulir. Nah, teman-teman, yang harus kalian lakukan dalam membuat soal online melalui Google Formulir ini adalah dengan membuka Google lebih dulu. Kemudian kalian mengetik dengan mencari Google Formulir. Nah, jika tampaknya sudah seperti ini, maka kalian bisa pilih bagian atas Google Formulir, login, Google Docs. Nah, di sini kalian tekan aja ya teman-teman. Nanti kita otomatis sudah masuk ke ruangan formulir tersebut. Nah, akan tampak seperti ini ya teman-teman. Tetapi sebelum itu, alangkah sebaiknya kita menyetel terlebih dahulu agar tidak membingungkan nantinya ya teman-teman. Nah, setelan di sini ada berbagai yang perlu kita atur. Salah satunya dalam setelan jadikan ini sebagai kuis, perlu kita hidupin ya teman-teman. Kita hidupin. Kemudian ada nih setelan responden bagi yang penjawab. Nah, pertanyaan tak terjawab kita matiin saja ya teman-teman. Kemudian jawaban yang benar juga kita matiin. Tetapi nilai poin, bagian nilai poin ini tidak perlu kita matiin. Nah, jadi sudah seperti itu tampaknya, maka kita kembali ke pertanyaan. Nah, di sini sudah bagian 1, maka formulir tanpa judul bisa kita ubah menjadi judul besar pada soal yang akan kita sampaikan ke peserta didik. Semisalnya, soal ujian semester ganjil. Nah, kemudian, deskripsi formulir ini bisa kita isi dengan tahun ajaran dan mata pelajaran. Tahun ajaran di sini contohnya 2022, 2023. Kemudian, kita segera menulis mata pelajaran yang akan diujiankan, yaitu Pendidikan Agama Islam. Nah, jika sudah seperti ini, maka kita langsung mengisi biodata siswa yang terdiri dari nama, alamat email, kelas, kemudian nomor kartu ujian. Karena nomor kartu ujian juga merupakan suatu hal yang sangat penting ya teman-teman. Jadi perlu kalian cantumkan juga di sana
sehingga memudahkan peserta didik jika ada keliruan suatu saat ke depannya. Nah, jadi pertanyaan tanpa judul ini kita ubah dengan nama siswa. Nama siswa. Nah, karena di sini pilihan jawabannya singkat, sebelum itu, selain jawaban singkat, ada beberapa pilihan seperti paragraf, pilihan ganda, kotak centang, atau yang bisa kalian lihat di sini ya teman-teman. Tergantung kebutuhan kita nantinya seperti apa. Nah, jadi untuk itu kita akan menghidupkan fitur wajib diisi ya teman-teman. Karena nama siswa perlu juga diketahui oleh guru. Nah, kemudian jika kita ingin menambahkan untuk nomor kartu ujian, maka kita akan menekan tambah di bagian pojok kiri. Nah, muncul seperti tadi dengan ketikan yang berbeda, yaitu kelas. Nah, di sini kita tulis kelas. Karena pilihan ganda, kita bisa mengubahnya dengan jawaban singkat. Kalau perlu, jawaban singkat ini diganti dengan pilihan ganda, agar mereka juga bisa memilih ya teman-teman. Seperti karena soal ujian kita adalah kelas 6, maka di sini saya akan membagikan 6A 6A 6B dan 6C. Nah, cukup 3 saja ya teman-teman, karena kalau banyak mungkin tidak mencapai. Jadi, dan tidak lupa untuk menghidupkan fitur wajib diisi ya teman-teman, sehingga mereka juga tidak lupa untuk mengisi kelas berapa mereka berada. Nah, kemudian kita tambah lagi dengan menekan tombol plus yang ada di bawah pojok kiri. Lalu kemudian kita menuliskan nomor kartu ujian. Nah, karena ini jawaban singkat, maka kita akan memilih fitur bagian mengupload file. Karena kenapa? Kenapa saya memilih upload file? Karena siswa juga membutuhkan foto kartu ujiannya, sehingga mereka juga tidak perlu untuk menulis, menghitung, mempercepat waktu. Maka dari itu saya memilih fitur upload file. Jadi mereka tinggal mengupload file ke yang saya sudah siapkan. Nah, ukuran file maksimal 100 MB aja ya teman-teman. Karena kenapa? Karena kebanyakan peserta didik tidak bisa mengupload gambar karena yang disediakan itu di bawah 100 MB. Makanya tidak cukup ya teman-teman. Jadi ini juga perlu dihidupkan fitur wajib diisi. Jika tidak dapat diisi dalam nomor kartu ujian ini, maka peserta didik pun akan bermasalah nantinya. Kemudian kita memerlukan alamat email. Dengan begitu kita akan menekan tambah lagi seperti tadi. Lalu kita ketik alamat email.
Nah, ini juga wajib diisi. Nah, jika sudah selesai, maka kita beralih ke bagian 2. Nah, jika sudah seperti ini, maka kita akan beralih ke bagian 2 ya teman-teman, dengan cara menekan fitur bagian pojok kanan bawah. Nah, bagian 2 ini biasanya terdapat beberapa soal yang harus disiapkan oleh peserta didik. Nah, jadi bagian tanpa judul ini kita ganti dengan soal pendidikan agama Islam. Nah, dari deskripsi ini kita bisa mengubahnya dengan sesuai kebutuhan kalian saja. Jadi saya menulisnya yaitu jawablah dengan benar. Nah, jika sudah seperti ini, maka perlunya kita menekan tambah lagi seperti di bagian pertama di pojok kiri ini. Nah, lalu kita langsung saja memasukkan soal untuk nomor pertama, semisal rukun iman. Tentang rukun iman ya teman-teman. Rukun iman merupakan rukun yang memiliki jumlah 6. Di antaranya adalah Nah, karena ini pilihan ganda, maka kita akan memberi opsi kepada mereka hanya 3 saja ya teman-teman, A, B, dan C. Jadi kita menulis opsi pertama adalah iman kepada manusia iman kepada Allah dan yang terakhir iman kepada iblis. Nah, hanya 3 saja, dan untuk itu fitur wajib diisi tetap kita hidupkan ya teman-teman. Jangan sampai tidak, karena bisa jadi seorang peserta didik lupa yang mana-mana dia belum mengisi soal yang telah diberikan. Kemudian untuk soal kedua kita menekan tambah lagi seperti tadi dengan jawaban dengan soal yang berbeda, yaitu semisal tentang sholat ya teman-teman, sholat fardu di antaranya adalah Nah, untuk opsi pertama kita kasih tahajud. Yang kedua subuh. Mohon maaf, ini B ya teman-teman.
Ini opsi yang ke B dan ini opsi yang ke C. Jadi kita tulis duha. Nah, pertanyaan ini juga perlu kita kasih fitur wajib diisi. Setelah menyelesaikan soal untuk mereka yang akan mereka jawab nantinya, maka dengan begitu pula kita akan menekan checklist biru yang ada di pojok kiri untuk membuat jawaban yang benar. Jadi ketika mereka menjawab salah atau benarnya, kita sudah tahu. Jadi untuk itu kita harus menyetel juga terlebih dahulu jawaban yang benar dan yang tepat. Nah, karena satu soal ini kita kasih 8 saja ya teman-teman. Jika soalnya 10, maka saya memberi satu pertanyaan itu 8 poin. Jumlahnya 8 poin. Nah, sholat fardu diantaranya adalah A. Tahajud, B. Subuh, C. Duha. Jadi kita harus memilih yang benar ya teman-teman, yaitu subuh. Nah, kita ketik selesai, kita klik selesai, lalu nomor 1 tadi kita lakukan hal yang sama, menekan checklist biru yang ada di pojok kiri. Kemudian kita membuat poin dalam satu persoal, yaitu 8 poin. Kemudian kita menjawabnya dengan benar terlebih dahulu. Rukun iman merupakan rukun yang memiliki jumlah 6. Di antaranya adalah rukun iman kepada Allah. Nah, begini ya teman-teman. Jadi kita hanya klik selesai. Nah, jadi ketika telah selesai semuanya ini, dan untuk di hari H nantinya, nah, ketika kita ingin mengirim link soal tersebut kepada peserta didik, maka kalian harus menekan tombol segitiga atas. Nah, kemudian kita tekan yang ada tautan, fitur tautan. Nah, di sini karena linknya terlalu panjang ya teman-teman, maka kita bisa memperpendek link dengan cara berpendek URL ini. Kita klik saja. Nah, otomatis seperti ini. Lalu kita salin. Setelah salin otomatis, maka kita bisa membagikan ke grup kelas 6 yang akan ujian di hari H-nya nanti. Oke, demikian. Itulah video pembelajaran dari saya. Saya akhiri, mohon maaf bila ada kesalahan dalam penyampaian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.